Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansyah, NPI 1462100. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok C, yaitu dengan tiga orang, yang yaitu buat program mengenai analisis sentimen dan tentukan sendiri tentunya. Yang ketiga yaitu memaparkan dan dilakukan secara berkelompok dan untuk memberikan ilmiah di laboratorium. Yang keempat yaitu membuat laporan yaitu lembaga editor. Di sini saya akan analisa sentimen tayangan TV. Yang pertama yaitu ada import warning, kemudian yaitu import pada atas PD, kemudian ada promotional method underscore extraction text, kemudian ada import PDF ID vector session, kemudian ada import data dari plot ASPLT, kemudian ada workflow, kemudian ada import workflow. Kemudian yang kedua yaitu mengunduh dan mengimport dan stopwatch. Yang pertama yaitu ada import NLTK, yang kedua yaitu NLTK UKT, yang kedua yaitu NLTK download stopwatch. Kemudian kita menggunakan from nltk.corpus import stopwatch. Kemudian kita mengimport dataset dari folder kita yaitu dengan nama dataset underscore with underscore sentiment underscore tayangan underscore TV underscore CSV. Kemudian ada data head. Di sini akan dihasilkan yaitu yaitu 12 undangan yang juga seperti kemudian yaitu positif dan bukti. Dan ini adalah hasil yang positif saja, yang ditampilkan adalah sebagian seharusnya ada negatif yaitu bernilai 1. Kemudian kita masuk ke data info. Menambahkan yaitu nol ID, yang pertama yaitu ID, yang kedua yaitu sentimen, yang ketiga yaitu acara TV, yang keempat yaitu ada jumlah retweet, yang kelima yaitu adalah text tweet. Selanjutnya yaitu kita ada data problema Inggris. Kemudian yaitu adalah yang selanjutnya itu adalah 1 negatif I0. Untuk yang positif yaitu adalah 0 bernilai 100. Kemudian untuk yang negatif yaitu 0 nilai 100. Untuk yang positif yaitu bernilai 1 yaitu 100. Kemudian kita mempersiapkan kolom review dengan menghapus stopwatch. Di stopwatch untuk menghapus stopwatch yaitu kita menggunakan stp underscore watch sama dengan stopwatch menggunakan English, bahasa Inggris, dan kemudian dengan favorite underscore review dan review. Kemudian review sama dengan stopwatch. Kemudian ada kemudian ada data text tweet, ada data text tweet lagi, dan update, review, dan data head. Di sini yaitu berisi ID, sentimen, acara TV, jumlah itu, dan text tweet. Yang pertama yaitu positif, yaitu bernilai 0. Yang kedua yaitu ada positif bernilai 0. Yang ketiga yaitu positif bernilai 0. Yang ketiga positif bernilai 0. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menangkap data terlihat atau jumlahnya di sini ada consolidator, yaitu menggabungkan semua teks tweet dengan sentimen
atau negatif menjadi satu string ya. Konsol data sama dengan tanda petik join dalam bentuk word of word in data dalam kurung tanda petik text string dan data di all style string. Kalau ada word cloud word sama dengan word cloud panjang meskipun bagus tidak menggunakan batas dan step semuanya proses terus mampu baik untuk membuat objek workbook dengan beberapa parameter lalu ada yang lain membuat gambar bentukan hanya sekali 10 cm dan berikut fixusnya 15 kali 10 cm 15 kali 10 sini untuk ukuran gambar lalu ada LTM show workbook atau polisi semuanya menampilkan word cloud yang berdasarkan jalur teks yang terbuka. Ada PLT axis menghilangkan syntax dan pada plot show ini untuk memberikan hasil dari script yang sebenarnya plot lalu untuk hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu mendapatkan gambar bentuk dari sumber satu yaitu positif. Nah, sini ada consolidated join word of word in data atau text with data ID string itu menggabungkan semua teks itu dengan satu string lalu membuat objek workbook dengan beberapa parameter yaitu sama dengan sebelumnya dengan panjang 200 tinggi 200 dan minusnya satu visualisasinya 50 banyak yaitu kita lalu kalau fitur visualisasinya untuk menuliskan seperti kalau ada yang berdasarkan teks yang telah digabungkan. Nah, di sini yang eksis menggunakan sumber teks dan di kata plot lalu berarti show untuk menampilkan plot hasilnya kan seperti beberapa tayangan dari jual Oke, perkenalkan nama saya Dani Fauzan Faruq, NBI 142100135. Di sini saya akan melanjutkan mengenai TF IDF untuk menghitung beberapa relevan kata dalam rangkaian atau korpus dengan teks, yaitu di mana kode ini CV sama dengan TF bit vector user max fitur 2500. Maksudnya di sini yaitu membuat objek yaitu dengan TF vectorizer dengan membatasi jumlah fitur maksimal sebanyak 2500 untuk digunakan untuk mengonversi kumpulan dokumen teks menjadi representasi vektor TF-IDF. Dan di bahannya gunakan XCVP transfer data text tweet to array melakukan transformasi TF-IDF pada teks yang terdapat dalam kolom text tweet. Dari data frame data, hasil transformasi disimpan dalam bentuk matriks array yang disebut X ini. Matriks ini menyatakan bobot dari TF-IDF dari setiap kata dalam setiap dokumen. Oke, selanjutnya pada split train test itu melakukan split train test di mana form clear model selection import train test. Di sini digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian.
dan di bawahnya ada xtrain y, xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, xdata id test ses 0,25 random set 42. Di sini untuk memisahkan dataset menjadi 4 bagian, yaitu di mana X matrix TF-IDF yang telah dihasilkan sebelumnya dari teks, lalu memberikan label atau target yang akan diprediksi, dan tes SS di sini untuk menentukan proporsi data yang akan dijadikan data pengujian, dalam hal ini 25% atau 0,25, dan menggunakan random state sama dengan 42 untuk menyediakan nilai speed, untuk menyediakan nilai seed, untuk memastikan hasil pembagian yang konsisten jika kode ini dijalankan kembali. Oke, di bawahnya ada model regresi logistik, di mana untuk melakukan regresi logistik dengan mengimport dari form scale, mengimport form linear model import logistic regression, mengimport kelas logistik regression dari modul linear model scikit-learn matrix dari modul scikit-learn yang digunakan untuk implementasi regresi logistik, dan form di sini untuk mengimport akurasi skor. Di dalam kode ini untuk menghitung akurasi pada analisis sentimen tersebut, di mana menggunakan model fitting, yaitu dengan menggunakan model .fit array, dan testing di sini untuk menggunakan testingnya red model, dan print akurasi di sini untuk menampilkan akurasi. Seperti di bawah ini hasilnya, yaitu 0,73 atau 73% akurasi. Oke, selanjutnya ada evaluasi model, mana form sekarang import matrix. Di sini untuk mengimport modul metrik dari scikit-learn yang mencakup berbagai metrik evaluasi model, dan di bawahnya di sini untuk menghitung matriks yang kebingungan, dan di bawah di sini kode untuk menghitung matriks kebingungan dengan membandingkan nilai sebenarnya dari y-test dengan prediksi model, dan pred hasilnya disimpan dalam variabel cm, dan di bawahnya ada cm display matrix. Di sini di bawah ini untuk membuat objek function matrix display dengan menyertakan matriks yang kebingungan dengan cm, dan label untuk kelas-kelas yang akan ditampilkan di plot dengan menggunakan false dan true. cm display plot untuk menampilkan plot matriks kebingungan, dan plt show untuk menampilkan plot menggunakan modul matplotlib. plt maksud dari matriks kebingungan tadi adalah tabel yang mencantumkan jumlah hasil prediksi yang benar dan salah dari model dalam konteks klasifikasi biner. Di sini adalah hasil, yaitu tampilan dari hasil di kode di atas, itu menampilkan tabel, yaitu di mana false dan true, false true, untuk menampilkan prediksi tabel. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.